Selamat pagi jemaat sekalian. Jemaat yang terkasih, dalam rangkaian bulan keluarga di minggu ketiga ini, kita diingatkan untuk selalu bersyukur dalam ketaatan kita kepada Allah Sang Pencipta. Sebagai wujud syukur, mari kita datang dan menyembah kemuliaan-Nya. Biarlah hidup kita selalu memprioritaskan kemuliaan Allah yang berkuasa atas bumi dan langit. Mari dengan bangkit berdiri, kita awali ibadah kita dengan menyatakan syukur dalam pujian dan penyembahan kita dengan menyanyikan dari PKJ 184 Nama Yesus Termulia.
Tuhan kita adalah dari Allah yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan kita bisa bersama-sama beribadah pada pagi hari ini di dalam bulan keluarga. Sehingga pada saat ini kita memiliki tema keluarga yang bersyukur dalam ketaatan. Saya Pendeta Yohanes Tuaidan dari GKI Palsi Gunung Depok boleh ikut serta di dalam melayani di tengah-tengah jemaat GKI Pengampon di tempat ini. Semoga kita semua bisa menjadi keluarga yang bersyukur. Bagaimana menjadi keluarga yang bersyukur dalam ketaatan? Mari kita ikuti ibadah ini sampai akhir. Kita bersama-sama menghayati untuk hidup yang Tuhan berikan, yaitu hidup tentram. Kita memuji nama Tuhan. Tentram dan senang.
dalam kehidupan ini, kita tidak terlepas dari yang namanya kesalahan. Dan karena itu, sebelum kita menghampiri Yang Maha Kuasa, mari kita terlebih dahulu mengakui segala kesalahan dan bahkan segala dosa-dosa kita. Jemaat diberi kesempatan untuk berdoa secara pribadi, untuk dapat menyatakan dan mengakui segala kesalahan yang telah kita lakukan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang Maha Baik, kami datang pada saat ini untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kami yang telah kami lakukan, baik sebagai pribadi maupun sebagai keluarga. Seringkali ketika kami gagal dan banyak persoalan, bahkan ketika kami sakit, kami datang kepadamu mohon belas kasihan. Namun ketika kami sembuh, berhasil, sukses, dan tidak ada lagi persoalan, kami justru datang ke tempat-tempat hiburan, ke objek-objek wisata. Kami lupa untuk datang kepada Tuhan tersungkur dan bersyukur atas semua yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kami. Oh Tuhan, ampunilah kami. Kami tidak menyadari apa yang kami lakukan. Kami hanya melihat kepentingan dan kesenangan diri kami sendiri. Kami tidak melihat bagaimana Tuhan bekerja atas hidup kami. Oh Tuhan, ampunilah kami. Sucikan tubuh, jiwa, roh kami. Bersihkan dari segala dosa-dosa yang menggerogoti kami, yang melemahkan kami, bahkan yang bisa menghancurkan kami. Bungkus kami dengan kasih. Terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Berita anugerah bagi kita akan terambil dari 1 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-7 dan 9 yang demikian. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita, yaitu apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua itu disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Sampai demikian jauh berita anugerah bagi kita dari Tuhan. Mari kita menghampiri saudara-saudara kita sebelah kanan dan kiri dan memberikan salam damai. Mari saudara-saudara, kita siapkan hati untuk masuk dalam pelayanan firman dengan mengangkat pujian komitmen dari PKJ 129, Kau perkasa, ku lemah. Jangan
Terima kasih paduan suara Sion dan paduan suara gema ceria. Luar biasa. Sudah bisa bergabung untuk bersama-sama memuliakan nama Tuhan dengan suara berpadu, baik sopran, alto, tenor, dan bass yang luar biasa. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Karena itu mari kita siapkan hati kita untuk mohon kekuatan daripadanya. Kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan yang Maha Kuasa. Bapa di dalam Yesus Kristus, oleh karena kasih-Mu Engkau melayakkan kami di hadapan-Mu. Kami yang adalah orang berdosa ini boleh layak di hadapan-Mu. Oleh karena kasih-Mu juga Engkau akan memperlengkapi dengan segala hikmat Tuhan dari tempat tinggi. Melalui firman-Mu yang akan kami renungkan, yang akan kami dengar dan renungkan bersama. Dan kami percaya oleh karena kasih-Mu juga Engkau akan memberi kekuatan buat kami, agar kami mampu menyambut sabda-Mu dengan baik. Baik sebagai pribadi maupun sebagai keluarga. Bukalah hati kami ya Tuhan. Kuatkanlah kami, urapilah kami, bungkus kami untuk kami boleh menyambut sabda-Mu yang abadi. Dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Sehingga kami menjadi semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Pimpinlah ya Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama terambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 3, dilanjutkan ayat 7 sampai 15. Bacaan ini berbicara tentang Panglima Raja Aram, yaitu Naaman, yang sakit kusta mendapat kesembuhan melalui perantaraan Nabi Elisa dan dengan membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan. Naaman, Panglima Raja Aram, adalah orang terpandang di hadapan tuannya dan sangat dihormati, sebab melalui dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada Aram. Ia seorang pejuang gagah perkasa, tetapi menderita suatu penyakit kulit. Orang Aram pernah melakukan penyerangan secara bergerombol dan membawa sebagai tawanan seorang gadis remaja dari negeri Israel. Gadis itu menjadi pelayan istri Naaman. Ia berkata kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakit kulitnya." Dilanjutkan dengan ayat 7. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, ia mengoyak pakaiannya serta berkata, "Apakah aku ini Allah yang mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku agar aku menyembuhkan seorang dari penyakit kulitnya? Lihatlah dan sadarilah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Ketika didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyak pakaiannya, ia mengirim pesan kepada raja. Bunyinya, "Mengapa engkau mengoyak pakaianmu? Biarlah orang itu datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian Naaman datang dengan kuda serta keretanya dan berhenti di depan pintu rumah Elisa.
Elisa menyuruh orang mengatakan kepadanya, "Pergi dan mandilah 7 kali di sungai Yordan. Tubuhmu akan pulih kembali dan engkau menjadi tahir." Tetapi Naaman marah lalu pergi sambil berkata, "Sungguh, kukira ia pasti keluar menemuiku dan berdiri menyebut nama Tuhan Allahnya." Lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas bagian yang sakit dan menyembuhkan penyakit kulit itu. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik daripada segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Lalu ia berbalik dan pergi dengan geram. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapa, seandainya nabi itu menyuruhmu melakukan hal yang sukar, bukankah engkau akan melakukannya? Apalagi ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah dan engkau akan menjadi tahir.'" Lalu ia turun membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan. Sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, tubuhnya pun pulih kembali seperti tubuh seorang anak kecil dan ia menjadi tahir. Kemudian ia bersama seluruh pasukannya kembali kepada abdi Allah itu. Ketika sampai, ia berdiri di hadapan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah pemberian dari hamba-Mu." Demikianlah sabda Tuhan. Jemaat Tuhan, kita akan meresponi bacaan pertama dengan bersama-sama mendaraskan Mazmur 111.
perjanjian kekalnya. Haleluya, ku mau bersyukur dengan tulus hati pada Tuhanku. Dalam lingkungan orang benar, di tengah jemaatmu, Dia tunjukkan kuasa kepada umat-Nya dengan memberikan tanah milik bangsa-bangsa dan perbuatan tangannya benar dan adil. Segala titanya teguh selamanya. Haleluya, ku mau bersyukur dengan tulus hati pada Tuhanku. Dalam lingkungan orang benar, di tengah jemaatku, dikirimkannya kebebasan bagi umat. Perjanjiannya tetap untuk selamanya. Takut kepada Tuhan awal dari hikmah, berakal budilah yang melakukannya. Haleluya, ku mau bersyukur dengan tulus hati pada Tuhanku. Dalam lingkungan orang benar, di tengah jemaatku. Pembacaan Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19 yang demikian. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi
semuanya telah menjadi tahir. Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Sampai demikian jauh pembacaan Injil Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukan serta memeliharanya hari demi hari. Haleluya. Shalom saudara-saudara. Ya, puji Tuhan, kita bisa bersama-sama keluarga lepas keluarga. Pada hari ini di bulan keluarga kita punya tema keluarga yang bersyukur dalam ketaatan. Keluarga yang bersyukur dalam ketaatan. Saudara-saudara, kalau baru menjadi keluarga, habis menikah jadi pengantin baru lalu mau jadi membangun sebuah keluarga, habis menikah lalu disalamin, biasanya diucapkan apa? Selamat berbahagia. Saudara-saudara, mau jadi keluarga yang berbahagia atau keluarga yang bersyukur? Jadi keluarga yang berbahagia atau keluarga yang bersyukur? Mana dulu, bersyukur dulu atau berbahagia? Ada yang bilang berbahagia dulu Pak Pendeta gitu kan, nanti baru bersyukur. Ada yang bilang, oh bersyukur dulu, baru berbahagia. Ini belum satu suara, coba saya tanya lagi. Mana lebih dulu, bersyukur dulu atau berbahagia? Ya, bersyukur itu adalah dasar. Kalau kita nggak bisa bersyukur, sambat melulu, gimana mau berbahagia? Ya enggak? Kita nggak bisa bersyukur, dikit-dikit sambat, gimana mau berbahagia? Jadi bersyukur dulu, jadi keluarga yang bersyukur. Ya, udah makin sambatnya udah makin berkurang. Wah, begitu kan? Akhirnya jadi berbahagia. Bersyukur itu menikmati apa yang telah ada. Menikmati apa yang sudah ada. Yang sudah ada apa Pak Pendeta? Keluarga misalnya. Sudah ada keluarga. Dulu sambat, gua laku-laku, belum dapat jodoh, sambat melulu. Giliran sekarang udah dikasih jodoh, udah dikasih suami, udah dikasih istri, bahkan ada anak-anak, masih sambat terus.
harusnya bersyukur. Menikmati apa yang sudah ada. Sudah ada istri, udah ada suami, udah ada anak, udah ada keluarga. Ya bersyukur. Nah itu. Ya tapi Pak Pendeta nggak bahagia. Loh, kalau kita tidak bahagia dengan apa yang sudah ada, bagaimana mungkin kita bahagia dengan apa yang belum ada? Ya enggak? Kalau kita tidak berbahagia dengan apa yang sudah ada, bagaimana mungkin kita bahagia dengan apa yang belum ada? Mimpi terus, andaikan aku dapat yang lebih baik. Andaikan, andai mulu. Yang sudah ada aja nggak bisa menikmati, apalagi yang belum ada. Hanya berandai-andai. Nah, jadi ini penting nih. Bersyukur dengan apa yang ada. Pekerjaan. Wah, dulu minta pekerjaan sama Tuhan. Sekarang udah dikasih pekerjaan, ya bersyukur. Udah nikmati, tekuni, bersyukur. Fokus. Itu bersyukur. Jadi jangan sambat mulu. Aduh, menghayal, andaikan. Gitu. Aku dapat pekerjaan yang lebih lagi ya, andaikan. Pekerjaan yang ada itu ditekuni dengan penuh tanggung jawab. Firman Tuhan mengatakan apa? Apabila kamu bertanggung jawab terhadap perkara-perkara yang kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara-perkara yang lebih besar. Nah, Tuhan yang kasih. Tapi bagaimana kita bertanggung jawab terhadap hal-hal yang kecil? Maka Tuhan akan memberikan tanggung jawab dalam hal-hal yang besar. Jadi jangan terus berandai-andai. Udah dikasih pekerjaan walaupun kecil. Mentanya yang besar, yang kecil aja gak pernah beres. Terus berandai-andai minta yang besar. Yang kecil aja tidak merasa bahagia. Apalagi yang besar bisa stres. Karena itu kita harus bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan. Tuhan tahu kemampuan kita di mana. Jadi kita harus bersyukur, tekunin dari hal-hal yang kecil. Nanti Tuhan akan kasih yang lebih besar. Seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi bersyukur ini penting. Nah masalahnya kalau kita sudah minta istri, minta suami, minta keluarga Tuhan sudah kasih, minta pekerjaan Tuhan sudah kasih, minta sukses, minta berhasil Tuhan sudah kasih. Terus lupa. Pada waktu masih gagal, pada waktu masih ada persoalan, pada waktu masih bergumul, kita datang kepada Tuhan, mohon belas kasihan. Tapi begitu berhasil, begitu sembuh, kita malah datangnya ke tempat-tempat hiburan, objek wisata. Wah ini Sabtu Minggu Pak Pendeta, kita ke objek wisata. Waduh, ke objek wisata ini, objek wisata itu, wah didatangin semua objek wisata. Nanti giliran dompetnya sudah menipis, ayo kita ke gereja. Kita berdoa lagi sama Tuhan, kan begitu kan. Nah bagaimana dong ini? Itu kalau ingat juga, kadang-kadang lupa. Karena itu dalam bacaan Injil tadi, 10 orang kusta itu sembuh semuanya.
Yesus tanya, kemana yang lain? Kok baru satu yang datang? Sambil memuliakan Tuhan, sambil tersungkur dan bersyukur, mengucap syukur kepada Tuhan. Itu mana satu, yang lain mana? Ini kan sudah sembuh. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, sembuh di dunia belum tentu sembuh di akhirat. Sembuh di dunia belum tentu sembuh di akhirat. Selamat di dunia belum tentu selamat di akhirat. Kalau kita mau sembuh sempurna dunia akhirat, ya datangnya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang berkuasa dunia akhirat. Tuhan yang berkuasa dari alfa sampai omega. Segala kuasa ada di tangan Yesus, baik di bumi, baik di sorga maupun di bumi. Segala kuasa ada di tangan Yesus. Jadi kalau kita mau sembuh dunia akhirat, hanya datang kepada Tuhan, bukan di tempat lain. Ini yang sembuh dunia akhirat cuma satu, yang datang kepada Tuhan Yesus, tersungkur dan bersyukur. Yang lainnya yang 9 itu ya paling cuma sembuh di dunia, tapi belum tentu di akhirat. Seperti itu. Ya Bapak Ibu, jadi bersyukur itu penting sekali. Naaman dalam bacaan pertama, panglima itu, begitu sembuh, dia kembali datang ke Nabi Elisa. Dia membawa ucapan syukur. Naaman, dia ingat di Israel, di sini ada Allah. Dia datang membawa pengucapan syukur. Nah, bagaimana dengan kita? Kalau kita mau bahagia, bersyukur dulu. Kalau kita nggak pernah bisa bersyukur, gimana kita mau bahagia? Ya gimana Pak Pendeta, habis hidup ini banyak ujiannya Pak Pendeta. Ujian melulu hidup ini. Lah kita minta sama Tuhan, kan kita hidup itu untuk bisa dinikmati ya, dinikmati, tapi kita nggak bisa bersyukur dengan apa yang ada. Kita maunya senang, pilih, mau senang atau tenang, mau senang atau tenang. Ada yang bilang tenang, ada yang bilang senang. Sekali lagi, pilih mau senang atau tenang. Dua-duanya Pak Pendeta, tidak boleh serakah. Anak Tuhan tidak boleh serakah. Disuruh milih kok malah dua-duanya. Hidup adalah pilihan. Nggak bisa semuanya dipilih. Pilih dong satu. Istri juga suruh milih satu kok. Nggak bisa semuanya kita pilih. Ya nggak, suami juga. Jadi pilih salah satu. Tenang atau sedang, pilih tenang. Kenapa pilih tenang? Karena tenang itu lebih lama. Long term. Itu tenang. Kalau senang itu short term. Singkat. Itu senang. Senang itu singkat. Lah kita milihnya senang, ya udah singkat-singkat. Tapi kalau kita milih tenang, itu lebih lama. Tenang. Wah, di kerjaan banyak pusing Pak Pendeta di pekerjaan. Ada aja. Waduh, puyeng ini pikiran. Begitu pulang sampai di rumah,
ketemu istri, ketemu suami, ketemu anak, tenang. Aduh, begitu dekat sama istri, tenang. Dekat sama suami, tenang. Habis rapat majelis, puyeng. Waduh, rapat majelis, puyeng. Cekot gitu ya, cenut begitu. Begitu pulang sampai rumah, ketemu istri, ketemu suami, tenang. Begitu. Tenang. Jadi keluarga itu memberi ketenangan. Anak di sekolah pusing, waduh, PR-nya banyak dan sebagainya. Gurunya juga galak. Begitu pulang sampai rumah, ketemu mama, ketemu papa, tenang. Begitu. Ya, itu keluarga memberi ketenangan. Makanya milihnya tuh tenang. Kalau senang itu cuma singkat. Seperti apa Pak Pendeta? Ya seperti kalau lagi makan enak. Ya, lagi makan enak, seneng, iya makan enak. Tapi cuma singkat, berapa jam sih makan? Gitu. Hari ini makan enak, besok puasa. Gitu kan. Iya. Ya habis duitnya buat bayar, bayar makanan hari ini, makan enak. Gitu. Nah, besok kan udah tipis, jadi puasa. Singkat waktunya. Datang ke objek wisata, senang. Gitu. Senang. Begitu pulang, macet di jalan. Pusing juga. Singkat. Senang itu singkat. Makanya pilih tenang. Tuhan itu memberi ketenangan. Daud mengatakan, Raja Daud mengatakan, hatiku tenang ketika di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan, bersama Tuhan, jiwaku tenang. Hatiku tenang. Jadi ketenangan ini. Yesus juga mengatakan, tenanglah engkau supaya engkau bisa berdoa. Supaya pikiran kita jelas. Tenangkan dulu. Setelah tenang, baru bisa mikir. Setelah tenang, baru kelihatan jelas. Akar masalahnya itu di mana. Kalau air itu keruh, kita obok-obok, makin keruh, kita nggak bisa melihat dengan jelas. Tenangkan dulu, biar air ini tenang. Setelah tenang, lalu kemudian kita bisa lihat dengan jelas. Nah, itu di situ. Jadi tenangkan dulu. Kalau sudah tenang, maka kita bisa melihat dengan jelas. Kalau sudah tenang, kita bisa mendengar dengan jelas. Sekecil apapun suara itu, kita bisa mendengar, oh ini ya, ini suaranya di sini. Tapi kalau tidak tenang, gaduh dan sebagainya, kita nggak bisa mendengar jelas. Kita nggak bisa melihat akar masalahnya di mana. Karena itu, ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan memberi ketenangan, bukan kesenangan, tapi ketenangan. Dan itulah yang membuat kita bersyukur. Jadi kalau bersyukur itu dasarnya apa? Ukurannya apa Pak Pendeta? Ukurannya itu bukan senang. Tapi ukurannya kita tenang atau tidak, kita tenang. Itu ukurannya. Ketika jiwa kita tenang, maka bersyukurlah. Jadi kalau kita mau bersyukur, kita ukurannya itu kesenangan, gak bakalan bisa. Namanya manusia itu tidak ada puasnya. Begini kurang, begitu kurang. Gak pernah puas. Jadi kalau ukurannya senang untuk bisa bersyukur, gak mungkin, impossible. Tapi kalau kita mengukur dengan ketenangan, begitu kita merasa tenang, Tuhan akan memberikan tenang, baru kita bersyukur.
Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di bulan keluarga ini, mari kita coba merasakan keluarga kita yang memberi ketenangan. Siapa lagi kalau bukan keluarga? Siapa lagi? Wah, Pak Pendeta, keluarga melulu, ini masih jomblo-jomblo Pak Pendeta. Ya cepetan berkeluarga. Cepet doa. Oh udah doa, belum dapat, sabar. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Jangan buru-buru. Kalau buru-buru bisa-bisa salah pilih. Jadi harus tenang. Milihnya juga tenang. Gitu ya. Milihnya juga tenang. Dilihat baik-baik. Dia bisa menenangkan hati atau tidak. Coba deketin, begitu deket, oh iya Pak Pendeta hatiku tenang, begitu. Begitu deket, oh hatiku berdebar-debar Pak Pendeta, nah. Kalau begitu deket hati berdebar-debar itu bisa-bisa nanti jantungan. Iya. Tapi kalau deket, begitu deket, oh Pak Pendeta hatiku tenang, nah itu. Kamu tidak akan jantungan. Itu berarti jodoh. Tapi kalau milih, wah di dekat, wah hatiku berdebar-debar, detak jantungku makin kencang, udah bubar aja bubar, nanti kamu malah jadi stroke. Karena itu bersyukur. Ya, ukurannya adalah bagaimana Tuhan memberi ketenangan. Karena apa yang Tuhan berikan berbeda dengan yang dunia berikan. Yang Tuhan berikan berbeda, tidak seperti yang dunia berikan. Dunia memberi kesenangan. Oh iya, dunia memberi kesenangan duniawi. Tapi Tuhan memberikan ketenangan. Ketenangan batin, ketenangan jiwa. Dan itu seharusnya ada dalam keluarga. Sehingga keluarga bisa bersyukur dengan apa yang ada. Dengan apa yang ada. Walaupun sedikit. Malah Alkitab mengatakan yang penting ada pakaian, ada makanan, sudah cukup. Yang penting ada pakaian, ada makanan, sudah cukup. Syukur-syukur ada lagi yang lain. Nah, yang penting kita tenang dulu. Kalau kita tenang, maka kita akan bisa bersyukur. Ketika kita bisa bersyukur, maka kita akan bahagia. Kalau kita bisa bersyukur, kita akan bahagia. Kalau kita bisa bersyukur, kita akan bisa melayani. Orang yang melayani dengan rasa syukur itu luar biasa. Kalau kita bisa bersyukur, kita akan bisa melakukan banyak hal bagi kemuliaan nama Tuhan. Tapi kalau sambatan melulu, sambat, kita nggak pernah akan merasakan bahagia. Apalagi kita mau melayani, bisa-bisa kita merasa capek. Pelayanan itu ya capek Pak Pendeta ya, karena kita belum bisa menghayati. Tapi kalau kita bisa merasakan, bisa menghayati, kita bisa bersyukur, kita melayani itu luar biasa. Tidak, capeknya enggak terasa. Bagaikan lansia dapat cucu. Ya, oma opa begitu dapat cucu, capeknya hilang. Wah, cucuku luar biasa. Oh, hilang semua capeknya. Ya, bisa seharian. Karena apa? Ada bersyukur. Ada sukacita. Sukacita beda dengan senang, beda. Kalau senang itu lebih bersifat duniawi. Tapi kalau sukacita itu lebih kepada hati. Lebih kepada hati, itu bedanya di situ. Karena itu Tuhan memberikan sukacita. Dan sukacita yang Tuhan berikan tidak seperti yang dunia berikan. Damai sejahtera yang Tuhan berikan juga tidak seperti yang dunia berikan. Beda. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara-saudara,
Melalui tema hari ini kita diajak untuk menjadi keluarga-keluarga yang bersyukur. Karena kita dengan bersyukur maka kita akan bisa melayani dengan lebih baik dalam ketaatan. Dalam ketaatan. Oleh karena itu kita belajar untuk menempatkan diri dengan baik. Yesus itu posisinya, tempatnya itu tinggi sekali, maha tinggi. Aku dan Bapa adalah satu. Yesus dan Bapa adalah satu. Yesus adalah Allah yang maha tinggi. Maha tinggi. Tapi ketika dia turun menjadi anak manusia, dia menempatkan menjadi manusia, anak manusia. Dan taat sampai mati. Karena itu Allah sangat meninggikan dia. Allah sangat meninggikan orang-orang yang mau belajar menempatkan diri dengan baik. Mungkin di kantor dia sebagai bawahan, tetapi di keluarga dia sebagai kepala keluarga. Mungkin di kantor sebagai istri, di kantor dia sebagai manajer, tapi ketika dalam keluarga dia sebagai istri. Bagaimana kita belajar untuk menempatkan diri. Mungkin sebagai anak, kita belajar untuk menempatkan diri. Tidak ada yang sempurna, tapi apa salahnya kalau kita belajar? Sebab Allah sangat meninggikan orang-orang yang mau belajar untuk menempatkan diri. Seperti Yesus menempatkan diri sebagai anak manusia dan taat sampai mati. Dan bagaimana dengan orang-orang yang single, sebagai orang tua tunggal? Tuhan akan memberi kekuatan. Tuhan tidak akan membiarkan jalan sendiri. Kita berjalan selalu bersama Tuhan. Jangan punya pikiran bahwa kita jalan sendiri. Jangan punya pikiran itu. Tapi berpikirlah bahwa kita berjalan bersama Tuhan. Tuhan juga bekerja sampai hari ini. Karena itu kita tidak sendiri. Mari kita belajar untuk menempatkan diri. Entah itu di gereja, di rumah, di kantor, dimanapun. Sebab Tuhan sangat meninggikan orang-orang yang mau menempatkan diri dan belajar taat sampai akhir. Semoga firman ini boleh menjadi kekuatan buat kita, sehingga kita semua menjadi keluarga-keluarga yang bersyukur. Dan di dalam rasa bersyukur itu kita belajar untuk taat sampai akhir. Dan di situ Allah akan meninggikan kita. Seperti Allah meninggikan Yesus yang menempatkan diri sebagai anak manusia dan taat sampai akhir. Semoga firman ini boleh menjadi bekal tuntunan kita di hari demi hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kana adalah persekutuan keluarga muda GKI Pengampon, kelompok-kelompok kecil bagi beberapa keluarga bertumbuh bersama. Nama Kana terinspirasi dari peristiwa mukjizat pertama Tuhan Yesus dalam pesta pernikahan di kota Kana, di mana Yesus mengubah air menjadi anggur. Peristiwa ini menegaskan bahwa Kristus mengasihi dan peduli terhadap kehidupan pernikahan dan keluarga. Shalom, perkenalkan nama saya Hari dan ini istri saya Neni. Kami dikaruniai 2 orang anak, Kairi dan Belvania. Usia pernikahan kami 15 tahun. Kami rindu untuk bisa menjadi bagian komunitas
yang bisa saling belajar, yang mau berjalan bersama, saling menguatkan dan mendukung secara rohani. Kami sadar bahwa pernikahan adalah perjalanan panjang dua pribadi yang penuh keterbatasan, namun dipanggil untuk saling mengasihi seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Buku Sacred Marriage karya Gary Thomas di bab 1 membuka mata kami dengan satu kalimat yang begitu membekas. Bagaimana jika Tuhan merancang pernikahan lebih untuk menguduskan kita daripada menyenangkan kita? Kalimat ini meruntuhkan banyak ego dalam diri kami. Kami belajar bahwa pasangan bukanlah alat untuk memenuhi keinginan dan membahagiakan saya, melainkan cermin yang dianugerahkan Tuhan untuk mengajar kami bersabar, rendah hati, mengampuni, dan mengasihi seperti Kristus. Setiap pertengkaran kecil, setiap perbedaan, kini kami lihat bukan lagi sebagai perpecahan dan penghalang, melainkan kesempatan untuk saling melengkapi dan bertumbuh. Terbangunnya relasi persaudaraan yang otentik dan suportif. Adanya pasangan-pasangan yang menginspirasi, yang mendukung dan mendoakan, karena membuat kami tidak merasa sendiri saat menghadapi pergumulan. Karena bukan hanya persekutuan dan ruang belajar, tetapi rumah rohani. Dari persekutuan ini ada dukungan yang tulus, ada telinga yang mau mendengar, juga tempat untuk merayakan setiap kemenangan dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur atas keberadaan Kana. Kana bukan hanya sekedar komunitas, melainkan rumah rohani yang terus membentuk kami menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Harapan kami setiap keluarga Kana boleh terus bertumbuh, bukan hanya dalam cinta kepada pasangan, tetapi juga dalam cinta kepada Kristus. Semoga Kana bisa menjadi rumah rohani yang terus menyalakan api kasih yang membuat setiap pernikahan bukan hanya bertahan, tetapi juga berbuah bagi kemuliaan Kristus. Dalam pernikahan kami ditempa, bersama Kana kami dimantapkan, bersama Kristus kami disempurnakan. Demikian sharing yang bisa kami bagikan kepada keluarga jemaat GKI Pengampon. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mohon bangkit berdiri. Mari kita bersama dengan umat Allah masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dengan mengingat janji baptisan kita mengikatkan pengakuan iman kita seturut dan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan kehidupan yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita menyatukan hati kita untuk menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa, Pencipta langit dan bumi, di dalam Kristus kami mengucap syukur atas hikmat yang Engkau nyatakan pada saat ini. Oh Tuhan, terima kasih melalui tema ini kami didorong untuk menjadi keluarga-keluarga yang bersyukur.
bahkan yang taat kepadamu ya Bapa. Karena itu Tuhan, kuatkan kami, tuntun kami untuk dapat menikmati apa yang Tuhan telah berikan, untuk dapat bertanggung jawab terhadap apa yang telah Tuhan sediakan, apa yang sudah ada, baik itu keluarga, pekerjaan, atau apapun yang sudah ada yang Tuhan berikan. Biarlah kami dapat menikmatinya Tuhan, sehingga kami bisa bersyukur sekecil apapun, sesederhana apapun. Di tengah-tengah kelemahan kami, di tengah-tengah keterbatasan kami, di tengah-tengah kekurangan kami terus rindu untuk belajar, menikmati apa yang sudah ada dengan bersyukur. Sehingga kami merasa bahagia ketika kami bisa menikmati semuanya itu. Oh Tuhan, terima kasih. Kami tidak akan pernah bahagia terhadap apa yang belum ada. Dan karena itu, biarlah kami selalu belajar untuk bersyukur. Bahkan kami dapat menempatkan diri kami baik di keluarga, di pekerjaan, atau di gereja, atau di tengah masyarakat. Kami belajar juga untuk menempatkan diri kami. Kami percaya bahwa Tuhan melalui Yesus Kristus kami belajar untuk bisa menempatkan diri dengan baik dalam segala kelemahan kami. Terima kasih di dalam sukacita GKI Pengampon di usianya yang ke-87 tahun. Oh Tuhan, pimpin kami sehingga di tengah-tengah rasa syukur kami bisa bersama-sama melayani dengan hati yang tulus dan melayani dengan penuh kekuatan. Saat hati kami tulus, maka pada saat itu juga ada kekuatan yang mengalir daripadamu Tuhan, yang membuat pelayanan kami semakin dahsyat dan semakin menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Sehingga gerejamu di GKI Pengampon ini boleh terus menjadi saksi kemuliaan Allah di tengah-tengah kota Cirebon ini. Oh Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan hamba-hambamu, para pemimpin gereja, baik Ibu Pendeta Ladiana Saragi, Bapak Pendeta Iswanto, Bapak Pendeta Prasetyo, Bapak juga Pendeta Ima, juga calon pendeta Kinanti. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati bersama keluarga masing-masing, bahkan juga para penatua bersama keluarga, aktivis gereja, karyawan gereja, semua Tuhan berkati, Tuhan urapi, menjadi berkat bagi segala sesuatu yang ada di sekitar gereja ini. Dan Tuhan juga perkenankan gereja ini merenovasi. Tuhan kiranya memberkati juga para tukang-tukang yang mengerjakannya, supaya mereka mengerjakan juga dengan sukacita dari Tuhan. Ada damai sejahtera dari Tuhan. Mereka tidak lagi melihat itu sebagai sebuah pekerjaan, tetapi sebagai sebuah pelayanan, di mana apa yang mereka lakukan juga berkenan di hadapan Tuhan. Berkati semuanya Tuhan, berkati. Demikian juga jemaat-Mu, mereka yang sakit, yang lemah Tuhan kuatkan. Juga Tuhan beri kesegaran. Kami juga berdoa untuk Bapak Tata dan juga Ibunda dari Ibu Suryani, kiranya Tuhan juga
boleh jamah dan Tuhan boleh urapi, dan semua keluarga-keluarga jemaat-Mu. Setiap jemaat, setiap kami semua yang memanggil nama Tuhan tidak dengan sembarangan, maka kami yakin percaya Roh Tuhan hadir di tempat ini. Kasih Tuhan memenuhi ruangan ini dan boleh menjamah setiap kami yang mengarahkan hati kami kepadamu, yang memanggil nama-Mu Tuhan. Setiap doa yang dipanjatkan, pergumulan-pergumulan untuk keluarga, anak, masa depan, studi, dan banyak lagi yang lain Tuhan jamah dan Tuhan urapi. Kami percaya Tuhan bekerja. Bahkan tidak hanya di gedung gereja ini tetapi juga di ruang virtual. Secara live streaming dari rumah masing-masing Tuhan juga jamah. Saat kami memanggil nama Tuhan, Roh-Mu bekerja. Oh Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami juga berdoa buat pemerintah kami. Kesejahteraan bangsa ini adalah juga kesejahteraan kami. Pakailah kami untuk memberi kontribusi yang positif bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan bulan keluarga ini boleh menjadi bulan yang menjadi berkat bagi keluarga-keluarga setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Inilah doa syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Jemaat terkasih, saatnya kita menyatakan syukur dengan persembahan yang dilandasi firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7 yang berbunyi, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Selama kantong persembahan diedarkan, kita naikkan pujian dari Sakjege Akun Derek Gusti. Uripu
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sumber segala berkat dan kebaikan dalam hidup kami. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu atas segala anugerah yang tak henti-hentinya Engkau limpahkan. Engkau telah memberkati pekerjaan kami, mencukupkan kebutuhan kami, dan menyertai setiap langkah hidup kami. Saat ini kami membawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Kami tahu bahwa segala yang kami miliki sesungguhnya berasal dari-Mu. Persembahan ini adalah wujud syukur kami dan tanda ketaatan kami sebagai pengakuan bahwa Engkaulah pemilik kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan menerima, menguduskan, dan memberkati persembahan ini. Pakailah untuk pekerjaan pelayanan-Mu di tempat ini. Berkatilah juga setiap tangan yang telah memberi dengan sukacita. Dan ajarilah kami untuk terus setia menjadi penata layan dengan baik atas segala berkat yang Engkau percayakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Warta ibadah hari ini penegasan warna yang pertama, baptis anak. Bagi Bapak Ibu yang rindu menyerahkan putra-putrinya untuk dibaptiskan, dapat mengisi formulir pendaftaran baptis anak mulai 19 Oktober sampai dengan 23 November 2025. Baptis anak akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Desember 2025 di Kebaktian Umum 2 dilayani oleh Pendeta Iswanto. Detail informasi dapat ditemukan di warta cetak atau elektronik. 2. Susunan Panitia Inti Natal 2025 dan Paskah 2026. Berdasarkan persidangan Majelis Jemaat Rabu 15 Oktober 2025, Panitia Inti Natal 2025 dan Paskah 2026 akan dipimpin oleh Bapak Eko Sujatmanto sebagai Ketua dan Bapak Rijan Vel Saragi sebagai Wakil Ketua. Susunan lengkap panitia inti dan majelis pendamping bisa dilihat di warta cetak maupun warta elektronik. Selamat melayani bagi panitia Natal 2025 dan Paskah 2026. 3. Ibadah dan kebersamaan dengan insan berkebutuhan khusus. Mari bersama merayakan kasih Tuhan melalui ibadah dan kebersamaan dengan insan berkebutuhan khusus pada hari Sabtu 25 Oktober 2025 pada waktu pukul 9 WIB, tempat di Aula TKK Penabur Jalan Merdeka. Sesi untuk insan berkebutuhan khusus akan dilayani oleh Pendeta Yemima Karisma dan sesi untuk orang tua akan dilayani oleh Pendeta Iswanto. Kami mengundang dengan hangat insan berkebutuhan khusus beserta orang tua untuk hadir, berbagi sukacita, saling menguatkan dan menjalin persekutuan dalam kasih Kristus. 4. Formulir pencalonan penatua masa pelayanan 2026 sampai 2029. Majelis Jemaat mengundang anggota Jemaat GKI Pengampon untuk mengajukan nominasi calon penatua, baik dengan mengisi formulir cetak maupun formulir elektronik, mulai hari Minggu 19 Oktober hingga Minggu 2 November 2025. Formulir pencalonan penatua disediakan di meja dekat pintu masuk gereja. Daun tautan formulir elektronik bisa ditemukan di warta cetak atau elektronik. Formulir pencalonan penatua bisa diisi lalu dimasukkan ke dalam kotak
di meja dekat pintu masuk gereja atau dapat diserahkan melalui TU gereja setiap hari kerja. Agar formulir pencalonan penatua ini sah, maka dimohon saudara jemaat dapat mengisi nama, alamat, dan tanda tangan yang tertera di halaman bawah formulir pencalonan penatua. Evaluasi kinerja pelayanan Majelis Jemaat GKI Pengampon 2025. Majelis Jemaat menyambut anggota jemaat dan simpatisan serta Badan Pelayanan GKI Pengampon untuk memberikan evaluasi kinerja pelayanan dari Majelis Jemaat GKI Pengampon. Evaluasi bisa berwujud penghargaan, kritikan, dan harapan terhadap karakter, komitmen, dan kompetensi setiap anggota Majelis Jemaat. Evaluasi dilakukan dengan mengisi formulir elektronik mulai hari Minggu 19 Oktober hingga Minggu 2 November 2025. Dan tautan formulir elektronik bisa ditemukan di warta cetak dan elektronik. Demikian penegasan warta minggu ini. Warta selengkapnya dapat Bapak Ibu Saudara baca di warta cetak maupun elektronik. Tuhan Yesus memberkati. Dalam melangkah menjalani perjuangan hidup, umat manusia diajak untuk memiliki iman bahwa Tuhan Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Pada saat menghadapi kesulitan, kita semua diajak untuk sungguh-sungguh memiliki semangat dan ketekunan mencari kehendak Allah dalam ketaatan. Setiap orang juga diharapkan mempunyai daya juang yang kuat dan tetap percaya bahwa Tuhan terus hadir dalam kehidupan masing-masing individu maupun dalam keluarga kita. Dengan bangkit berdiri, mari kita nyatakan keyakinan kita untuk diutus menjadi keluarga-keluarga yang selalu mengucap syukur dalam ketaatan dan berkomitmen untuk bertumbuh dalam iman melalui pujian keluarga yang berbuah. Kami Tuhan, pulihkan kami, ajar kami
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Amin.